Halo semua, pernah nggak sih semangat banget mau nulis, tapi konsistensinya itu loh jadi musuh terbesar. Nah hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Gimana caranya membangun kebiasaan nulis yang benar-benar awet? Yuk kita mulai. Pasti pernah kan ngalamin yang kayak gini? Tiba-tiba semua ide kayak beku, kata-kata nggak mau keluar. Duh, lihat layar putih kosong itu rasanya bikin ciut nyali ya kan? Eits, tapi tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal sulap halaman kosong yang tadinya serem itu jadi kanvas buat ide-ide kamu. Anggap aja ini panduan simpel, biar kamu bisa terus nulis, nulis, dan nulis lagi. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Ingat, semua yang besar itu mulanya dari yang kecil-kecil dulu. Jadi di sini, kita bakal fokus bangun fondasinya dulu nih. Kebiasaan-kebiasaan super dasar yang bakal jadi pegangan kuat buat perjalanan menulis kamu. Nah, kunci pertama yang suka banget disepelein, membaca. Serius deh, anggap aja membaca itu kayak ngisi bensin buat mesin tulisan kamu. Makin banyak kamu minum gaya nulis orang, kosakata baru, ide-ide segar, ya tulisan kamu sendiri juga bakal makin kaya dan gak ngebosenin. Dan jangan pernah remehin hal-hal kecil ya. Cuma nulis to-do list tiap hari, atau sekedar nyatet pengingat di HP, itu sebenarnya kamu lagi ngelatih otot nulis loh. Kelihatannya sepele, tapi justru dari sini momentum besarnya dimulai. Kuncinya apa? Mulai dari target yang enteng aja. Coba deh, 300 kata per hari. Nggak banyak kan? Mungkin cuma beberapa paragraf. Tapi justru konsistensi tiap harinya itu yang bakal ngebangun disiplin. Nanti kalau udah biasa, gampang kok naikin jadi 500 atau bahkan 750 kata. Pelan-pelan aja. Oke, fondasinya udah mulai kebangun. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, yaitu gimana caranya nangkep ide yang lagi ngalir. Soalnya inspirasi itu kan datangnya suka-suka dia, kita harus siap sedia. Pernah kan lagi mandi atau di jalan, dapet ide brilian, terus lupa. Ngeselin banget kan? Nah, solusinya simpel. Begitu ada ide muncul, sekecil apapun itu, langsung catat. Mau di HP, mau di kertas obekan, terserah. Pokoknya jangan sampai ide emas itu kabur gitu aja. Selanjutnya, ada yang namanya menulis dengan hati. Maksudnya apa tuh? Ini bukan soal nungguin mood bagus datang, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kita pakai emosi apapun yang lagi dirasain sebagai pemicu. Contohnya nih, pas pikiran lagi adem, tenang, biasanya ide-ide ngalirnya lebih lancar, lebih jernih. Tapi gimana kalau lagi galau atau marah? Justru itu bisa jadi bahan bakar super kuat buat tulisan yang jujur dan powerful. Bisa jadi genre baru malah lahir dari situ. Intinya, nggak usah nunggu mood yang sempurna, pakai aja mood yang ada sekarang. Oke, kita geser ke gambaran besarnya. Gimana caranya biar kebiasaan-kebiasaan tadi jadi sesuatu yang jalan terus? Dan yang paling penting, gimana caranya nemuin gaya tulisanmu yang asli, yang kamu banget. Di balik semua tips dan trik tadi, ada satu mesin penggerak utamanya, rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ke diri sendiri. Inilah yang bakal jadi cambuk buat kamu terus belajar, terus jadi lebih baik, dan mastiin semua usaha kecil tadi nggak sia-sia. Nentuin target itu penting ya, tapi ngerayain pas targetnya kecapai, itu juga penting banget. Kasih hadiah kecil buat diri sendiri setelah berhasil ngulis targetmu. Ini bisa jadi booster motivasi yang ampuh banget loh, biar prosesnya juga jadi lebih asik. Terus, gimana dong cara nemuin gaya nulis kita sendiri? Coba deh mulai dari evaluasi diri. Baca lagi tulisan-tulisan lamamu, apa sih yang udah bagus, apa yang masih kurang. Terus, coba bandingin sama tulisan penulis favoritmu. Dari situ, pelan-pelan kamu bakal nemuin sidik jari tulisanmu yang unik. Dan inget ya, unik itu keren. Jangan pernah minder kalau gaya nulis kamu beda dari yang lain. Justru itu yang bikin tulisan kamu punya nyawa, yang bikin pembaca inget terus sama karyamu. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Ada satu elemen yang sering banget dilupain, yaitu kekuatan komunitas. Karena serius deh, nulis itu nggak harus sendirian. Kenapa sih penting banget ngobrol sama sesama penulis? Wah, banyak banget gunanya. Kamu bisa tukar pikiran, dapat ide-ide baru, dapat masukan yang benar-benar ngebangun, sampai ke hal-hal teknis kayak pilihan kata. Percaya deh, ini salah satu jalan pintas buat berkembang. Intinya sih, kamu nggak perlu berjuang sendirian. Coba deh cari komunitas, atau minimal teman diskusi, syukur-syukur dapat mentor. Dukungan dari orang lain tuh bisa jadi bensin ekstra pas kamu lagi ngerasa capek di tengah jalan.
Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Nggak perlu nunggu ide super besar yang bakal ngubah dunia. Mulai aja dari yang kecil. Jadi, ide sederhana apa nih yang bakal kamu tulis hari ini?